Let's go! Halo semua, perkenalkan nama saya Perlindungan Jeremia Christian Munte. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Teknik Elektro, jurusan S1 Teknik Elektro di Telkom University. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hukum Gauss pada bola konduktor, isolator, maupun yang berongga dan tidak berongga. Pada slide pertama kita diberikan hukum Gauss pada bola konduktor yang dimana muatannya bernilai positif. Di konduktor kita tahu bahwa muatan bergerak bebas atau tersebar. Maka dari itu, muatan akan tersebar di permukaan saja. Di bola ini, maka muatannya ada di luar-luar sini. Yang dimana mengakibatkan besar medan listrik di dalam bola bernilai 0. Karena muatan hanya ada di permukaannya saja. Nah, bagaimana jika diberikan medan listrik ditanyakan kepada kita yang ada di luar bola, yang dimana R lebih besar pada R besar, yang dimana R besar adalah jari-jari, sedangkan R kecil adalah jarak dari titik bola hingga ke medan listrik yang berada di luar bola. Maka kita menggunakan rumus flux listrik sama dengan medan listrik integral tertutup diferensial A sama dengan Q per epsilon 0. Kita integralkan diferensial A-nya menjadi medan listrik dikali A. Di A ini adalah luas permukaannya sama dengan Q per epsilon 0. Kita masukkan luas permukaan lingkaran atau bola yaitu 4VR kuadrat. Maka E dikali 4VR kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Dimana kita nanti bisa pindahkan 4VR kuadratnya ke ruas kanan, maka menjadi E sama dengan Q per 4V epsilon 0 R pangkat 2. Pada bola isolator bermuatan positif, kita tahu di isolator muatan tidak bergerak bebas, yang dimana mengakibatkan muatan berada di dalam bola, tidak bisa bergerak ke luas permukaan atau hanya menetap di dalam sini. Maka dari itu, kita dapat mencari medan listrik di dalam bola. Pada kasus ini, kita diberikan medan listrik di dalam bola, yaitu pada jarak R kecil dan R besar adalah jari-jari bola. Maka kita harus mencari besar muatannya dulu. Kita menggunakan rumus volume bola itu sendiri, yang dimana 4/3 VR pangkat 3, dimana yang di atas itu menggunakan R kecil sebagai jari-jari bola imajiner, yang dimana R kecilnya adalah bola imajiner yang merepresentasikan medan listrik di dalam bola, sedangkan R besar adalah jari-jari bola tersebut. Maka Q yang berada di dalam sini sama dengan 4/3 VR kecil pangkat 3 per 4/3 VR pangkat 3, yang dimana R-nya menggunakan R besar dikali dengan Q. Kita bisa coret yang ini 4/3 V ke 4/3 V, maka menghasilkan Q sama dengan R pangkat 3, dimana R kecil per R besar pangkat 3 dikali Q. Setelah kita temukan rumus Q-nya, kita masukkan ke rumus ini. Flux listrik sama dengan medan listrik integral tertutup diferensial A sama dengan Q per epsilon 0. Kita masukkan rumus yang ini tadi ke Q-nya hingga menghasilkan ini, dimana yang ini udah diintegralkan tadi, medan listrik dikali A-nya sama dengan kita masukkan R pangkat 3 yang kecil per R besar pangkat 3 dikali dengan Q per epsilon 0. Epsilonnya tetap di bawah ya, yang dimana nanti kita bisa mendapatkan rumus E sama dengan R per 4VR pangkat 3 kali Q per epsilon 0. Kenapa bisa mendapatkan ini? Karena kita bisa menurunkan ini ke bawah, si A-nya, dan nanti R pangkat 3-nya bisa habis dengan atau dikurangi dengan R pangkat 2 hingga menghasilkan R pangkat 1 atau R saja. Nah, bagaimana kalau medan listrik di luar bola? Pada bola isolator tentunya, pada jarak R, yang dimana R besar adalah jari-jari bola.
maka kita menggunakan rumus yang tadi, yang dimana R-nya kita menggunakan R yang jarak medan listrik keluar, tidak menggunakan R yang jari-jari bola. Tetapi tetap menggunakan rumus A-nya, yaitu luas permukaan bola. Mana kita akan mendapatkan E sama dengan Q per 4V epsilon 0 R kuadrat. Gitu. Selanjutnya, masuk ke slide selanjutnya. Bola isolator berongga muatan positif. Nah, pada bola ini memiliki rongga yang dimana ini pasti berlubang atau tidak ada muatan di rongga tersebut, di R pangkat 2-nya. Nah, namun besar medan listrik di dalam bola pada jarak R atau yang ini dari rongga sampai ke masuk ke dalam bolanya, tapi kita hanya mencari yang di sini, besar medan listrik yang ada di sini. Maka kita cari dulu muatannya menggunakan rumus 4/3 VR pangkat 3 dikurang 4/3 VR besar yang pertama pangkat 3 per 4 VR yang kedua pangkat 3 dikurang 4/3 VR yang pertama pangkat 3. Nah, kenapa? Karena kita mengurangkan yang ini R1-nya, R2-nya yang ini, yang dari sini sama yang ini, sehingga nanti kita bisa mendapatkan yang ini menggunakan rumus volume dari bola tersebut. Nanti kita bisa coret yang ini 4V-nya ke 4V, maka kita mendapatkan rumus ini R pangkat 3 yang kecil dikurang R1. Kenapa dikurang yang R ini? Karena kita juga harus mengurangkan rongganya agar kita bisa mendapatkan yang ini per R yang kedua yang ini tadi dikurang dengan R1-nya, yang bagian sini dikurang bagian sini dikali dengan Q. Setelah kita dapatkan rumus Q-nya, kita masukkan ke rumus yang tadi. Flux sama dengan yang ini udah pasti didiferensialkan, akan menghasilkan 4VR kuadrat, yang dimana A-nya kita menggunakan luas permukaan sama dengan kita masukkan Q-nya R kecil pangkat 3 dikurang R besar 1 yang pertama pangkat 3 per R besar yang kedua pangkat 3 dikurang dengan R besar pertama pangkat 3 dikali dengan Q per epsilon 0. Hingga mendapatkan rumus ini. Kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke bola bermuatan negatif. Ada bola bermuatan negatif yang dimana nanti kita menggunakan min Q. Itu medan listriknya akan masuk ke dalam bola, berbeda dengan positif yang keluar, yang dimana ini akan menghasilkan sudut 180 derajat. Maka ketika kita menggunakan rumusnya, kita akan mendapatkan E dikali A dikali cos 180 derajat sama dengan min Q per epsilon 0. Nah, nanti cos 180 derajat itu sama dengan min 1. Nanti ketika dikalikan, min 1 dikali min 1 akan menjadi positif. Nah, kita masukkan ke rumus E dikali 4VR kuadrat, tetap menggunakan A 4VR kuadrat, sama dengan Q per epsilon 0. Kita pindah ini ke bawah. E sama dengan Q per 4V epsilon 0 R kuadrat. Nah, bagaimana jika mendapatkan dua bola bermuatan berbeda? Di sini kita mendapatkan sebuah bola tipis berjari-jari A. Ini yang A. Berarti bolanya itu yang ini bermuatan di Q. Di dalam bola tipis diletakkan lagi bola pejal yang ini, bola pejalnya yang ini, ya, yaitu konduktor, yang dimana berarti muatannya bergerak bebas, berjari-jari B, ini jari-jarinya, dan bermuatan minus 3Q. Berarti ada bola bermuatan negatif, si bola pejal konduktornya. Nah, kita disuruh mencari medan listrik pada R lebih kecil daripada A dan R lebih besar daripada A. Kita cari dulu medan listrik di R lebih besar daripada A, berarti yang ini. Kita harus menggabungkan ini jari-jarinya si bola pejal konduktor, si bola tipis yang berjari-jari A,
sama medan listrik yang ada di luar bola. Kita harus menggunakan total muatan yang dilengkapi Gauss, yaitu kita harus menambahkan muatan yang ada di si A dan si B, di mana T sama dengan 2Q ditambah minus 3Q. Karena si B tadi bernilai minus, maka 2Q dikurang 3Q sama dengan min Q. Maka rumus yang kita dapat akan menjadi E dikali A dikali cos 180 derajat, karena bolanya bermuatan negatif akan membentuk, dan medan listriknya pasti masuk ke dalam, akan membentuk sudut cos 180 derajat. Gimana? Nanti cos 180 derajat bernilai minus 1 yang akan dikalikan nanti ke minus Q akan mendapatkan rumus E sama dengan Q per 4V epsilon R kuadrat. Nah, bagaimana jika medan listriknya di R lebih kecil daripada A? Jika A-nya yang ini, berarti kalau lebih kecil daripada A, berarti kita menggunakan si jari-jari B. Yang dimana kita tahu kalau di B itu kita pakai di sini aja, sama dengan bermuatan min 3Q, sorry, min 3Q. Maka kita masukkan ke rumus EA kali cos 180 derajat sama dengan min 3Q per epsilon. Jadi kita menggunakan rumus ini. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke contoh hukum Gauss pada beberapa bidang, yang dimana di sini ada bidang datar dan silinder tidak tertutup. Nah, pada hukum Gauss menembung bidang datar, jika silindernya di sini, kita tidak menggunakan R. Kenapa? Karena panjang medan listriknya pasti sama, baik di sini maupun di sini. Nah, di sini kita menggunakan rumus sigma sama dengan Q per A. Kenapa sigma? Sigma itu adalah total medan listrik per meter persegi di bidang datar yang ini. Total jumlahnya semua. Nah, untuk yang ini kita menggunakan rumusnya, yaitu adalah flux listrik sama dengan medan listrik integral tertutup diferensial A sama dengan Q per epsilon 0. Nah, tadi kan rumusnya sigma sama dengan Q per A. Nah, kalau kita mendapat gini, berarti Q sama dengan sigma dikali dengan A. Yang dimana nanti di bidang datar ini kita harus menjumlahkan yang kiri dan yang kanan, sehingga kita mendapatkan rumus seperti ini. Integral tertutup EDA ditambah integral tertutup EDA, karena pasti sama ya rumusnya yang kiri dan kanan, sama dengan Q per epsilon 0. Nah, setelah kita menambahkan ini, kita akan mendapatkan 2 E dikali A sama dengan Q-nya tadi kita menggunakan yang ini, sigma dikali A per epsilon 0. Kita bisa coret ininya, A-nya ke A yang ini. Set. Nah, berarti kita tidak menggunakan A juga, yang dimana nanti kita mendapatkan rumus E sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Dari mana 2-nya? Kan tadi di sini ada 2 ya. Kita pindahkan ke bawah sini. Nah, kalau kita masuk ke hukum Gauss untuk panjang pada silinder tidak tertutup, nah di sini tuh kita melihat ada kawat panjang nih dimasukkan kepada silinder tertutup ini. Nah, medan listrik itu tergantung jarak dari kawatnya dengan silinder tertutupnya. Semakin panjang, maka medan listriknya semakin sedikit. Karena apa? Karena melemah. Di sini kita menggunakan rumus flux listrik sama dengan medan listrik integral tertutup diferensial A sama dengan Q per epsilon 0. Nah, di sini kita menggunakan lambda sama dengan Q per L. Lambda itu adalah jumlah muatan listrik yang ada di sini. Dari kawatnya ini. Maka dari itu, kalau kita punya rumus kayak gini, berarti Q-nya sama dengan lambda kali dengan L. Nah, kita masukkan langsung ke rumus ini.
maka kita mendapatkan ini. Oke. Kita menggunakan 2 VRL ini. Oh ya, VRL ini kita menggunakan rumus selimut dari silindernya. Set dari sini. Jadi kita menggunakan 2 VR kali L. Nah, sama dengan lambda kali L per epsilon 0. L itu panjang selimutnya ya. Nah, dari sini kita bisa pindahkan yang ini ke bawah. Nah, setelah kita pindahkan ke bawah, L-nya kita bisa coret karena saling membagi. Sehingga kita mendapatkan rumus E sama dengan lambda per 2 VR epsilon 0. Lalu kita masuk hukum Gauss pada silinder. Nah, masuk ke hukum Gauss pada silinder, kita punya dua rumus, di mana untuk muatan positif, medan listrik berarah radial atau meninggalkan sumbu pusat silinder. Dari misalnya ini kawat yang bermuatan listriknya, berarti medan listriknya yang positif akan meninggalkan si pusat silindernya yang ini tadi, set ke atas. Sedangkan yang muatan negatif pasti akan menuju sumbu pusat silinder, berkaitan dengan sifat muatan positif dan negatif. Positif pasti menolak, negatif pasti menarik. Nah, untuk yang positif kita mendapatkan rumus flux listrik sama dengan E integral tertutup diferensial A dikali cos 0 sama dengan Q per epsilon 0. Sedangkan yang negatif kita mengganti cosnya, yaitu cos 180 derajat yang dimana yang dibentuk dari garis si medan listriknya si muatan yang negatif. Kita menggunakan 180 derajat sama dengan min Q. Kenapa kita menggunakan min Q? Karena muatannya minus. Untuk silinder konduktor, di dalam silinder itu tidak ada yang namanya medan listriknya. Karena apa? Karena yang tadi sifat konduktor itu kan berarti muatan listrik bergerak bebas di permukaan. Jadinya distribusinya hanya pada permukaan sini. Nah, sehingga tidak memiliki muatan listrik di dalam. Muatan listrik, medan listriknya. Muatan listrik. Sorry. Maka kalau di luarnya kita bisa cari. Kita menggunakan rumus ini. Yang tadi yang sama dengan yang di atas atau yang bola, cuman bedanya di A-nya. Karena ini silinder, kita menggunakan 2VR kali L. Dimana ini rumus luas selimut silinder. Kita menggunakan R-nya yaitu dari jarak dari si kawat ini sampai keluar sana, sampai ke ujung permukaan silindernya. Oke, masuk ke silinder isolator. Nah, masuk ke silinder isolator yang tadi kita katakan di isolator itu muatannya tidak bergerak bebas sehingga ada di dalam si bolanya, atau di sini kita menggunakan silinder. Maka kita ilustrasikan berwarna kuning. Silinder isolator tidak tertutupnya diilustrasikan berwarna kuning yang berjari-jari R. Berarti yang ini itu silindernya. Nah, yang R yang merah ini itu mengilustrasikan yang muatan yang ada di dalam. Nah, ketika medan listriknya R lebih kecil daripada R, atau kita mencari yang di dalamnya, maka kita menggunakan rumus yang ini. Kita cari dulu muatannya di dalam silinder ini, silinder isolatornya. Q sama dengan 2VR kuadrat, yang dimana ini menggunakan R kecil per 2VR besar kuadrat kali Q. Ini kan bisa dicoret karena saling membagi, maka kita mendapatkan rumus Q-nya atau muatannya R kecil kuadrat per R besar kuadrat dikali Q. Kita masukkan ke rumus hukum Gauss-nya. Flux listrik sama dengan medan listrik integral tertutup diferensial A sama dengan Q per epsilon 0. Kita ganti Q-nya ke rumus yang tadi, maka mendapatkan ini. Nah, di sini kenapa nanti hasilnya ini jadi R-nya cuma sisa 1? Karena yang ini kita yang epsilonnya kan pasti naik nih buat ke sini, mengalih sama yang ini si R kuadratnya. Sedangkan yang ini juga nanti ke sini. Nah, itu kan berpindah ke atas sini. Jadi nanti mereka tuh bersamaan di sini. Yang membedakannya tadi harusnya ada sini R kecil yang tidak berpangkat dari rumus 2VR kali L-nya. Kenapa? Karena ini tadi tuh rumus selimut ini, selimut silindernya. Nah, yang itu akan saling membagi dengan yang R kuadrat yang pangkat kecil. Sehingga nanti ini habis, sisa yang ini, si R
kali Q per 2V L kali R besar kuadrat dikali epsilon 0. Nah, rumusnya untuk yang medan listrik yang ada di dalam. Atau ketika R-nya lebih kecil pada R besarnya, atau R yang di dalam silindernya lebih kecil daripada jari-jari silindernya. Nah, kalau medannya R kecilnya lebih besar daripada R besar bagaimana? Berarti kita cari medan listrik yang ada di luar silindernya. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang sama, tapi kita ganti R-nya menjadi R yang ini. Yang ada di luar ini. Dari sini ke sini. Nah, tetap sama ya, nggak ada bedanya. Cuman R. Nah, masuk ke silinder berongga konduktor. Masuk ke silinder berongga konduktor. Nah, berarti di sini dia itu ada yang kosong ya di sini, atau ada lubang di silindernya. Yang ini tuh, itu tuh rongganya. Nah, di sini kita diberikan jari-jari dalam silindernya A. Berarti dari yang terkecilnya dari rongganya sampai ke silindernya. Ya, yang ini nih. Salah yang ini. Nah, situ tuh jari-jari luar B-nya yang ini. Set. Nah, muatannya Q dan panjang silindernya L. Ya, L itu panjang dari sini ke sini. Untuk R lebih besar daripada B, kita pakai rumus yang ini. Kenapa? Karena yang ini tuh sama dengan yang ini. Nah, ini. Medan pada R kecil lebih besar daripada R besar. Sama posisinya sini juga sama. Cuman di sini dia berongga, yang ini ada terisi. Nah, yang membedakannya nanti yang ini kan kita tadi cari ya yang di dalamnya. Ya, kita dapat yang ini. Sedangkan untuk ini R-nya itu yang lebih kecil daripada A atau yang di dalam sini itu nggak ada karena ini tuh kosong. Muatannya nggak ada di sini. Nah, tapi kita bisa cari nih antara yang ini sampai medan listrik yang di luar sini. Yang ini. Nah, itu kita istilahkan untuk A lebih kecil daripada R, kecil daripada B. Nah, kita menggunakan rumus Q sama dengan rho dikali volume, sama dengan VR kuadrat pangkat L kurang VA kuadrat L per VB kuadrat pangkat L VA kuadrat pangkat L kali Q. Nah, ini dikurangin si R-nya tadi yang ini, dikurang sama A-nya yang ini dari sini. Dikurang sama A. Yang jari-jari yang ininya dikurang sama jari-jari yang di sininya, yang di sini. Nah, yang di bawahnya yang B-nya ini dikurang sama yang R ini. Sama yang A ini. Nanti kita bisa coret V sama V, L sama L. Dengan mendapatkan rumus R kuadrat kurang A kuadrat per B kuadrat kurang A kuadrat kali Q. Berarti rumus si Q-nya tadi itu kita gunakan ini. Kita masukkan ke sini. Mana 2VR kali L itu luas permukaan selimutnya sama dengan R kuadrat kurang A kuadrat per B kuadrat kurang A kuadrat kali Q per epsilon 0. Nah, ini kita pindahin ke bawah. Jadi ini rumusnya. Kita masuk ke silinder dengan muatan berbeda. Oke, masuk ke silinder dengan muatan berbeda. Ini ada silinder pejal isolator. Nah, dia punya jari-jari A, panjangnya C dan bermuatan 3Q. Berada dalam suatu silinder berongga yang jari-jari dalamnya B, jari-jari luarnya D, panjangnya C dan bermuatan minus Q. Berarti kita cari dulu nih medan listrik pada R atau jari-jarinya yang lebih kecil daripada A. Karena yang ini isolator ya. Dan ini ada silinder pejal. Yang ini yang nggak berongganya nih. Kita cari. Kita pakai Q sama dengan VR kuadrat kali C per VA kuadrat kali C kali dengan 3Q sama dengan ini nanti dicoret habis menghasilkan R kuadrat per A kuadrat kali 3Q. Kenapa 3Q? Kan tadi yang di pejal isolator yang jari-jari A panjangnya C itu muatannya 3Q. Kita pakai 3Q. Kita masukkan ke rumusnya, kita tinggalkan TQ-nya menjadi R kuadrat per A kuadrat kali 3Q. Nah, yang ini nanti kita pindahin ke bawah. Sehingga nanti R kuadrat ini habis sama R ini. Tapi menyisakan 1, R pangkat 1. Sehingga mendapatkan rumus E sama dengan R kali Q per 2V A kuadrat kali C epsilon 0. C-nya apa tadi? Panjang dari silindernya. Kan silinder itu kayak gini ya. Nah, panjangnya ini kan kita masih pakai. Kalau yang di atas tadi kan kita pakai L ya. Nah, di sini tuh kita pakai L. Yang ini nih, L.
Sedangkan kalau yang di sini kita pakai C karena kita memang diberi panjangnya C. Nah, medan listrik pada A lebih kecil pada pada R lebih kecil pada B, berarti di antara jari-jari yang A dan B-nya. Kita gunakan rumusnya ini. E dikali 2VR kali C sama dengan 3Q per epsilon 0. Kita langsung pindahkan ke bawah. Si A-nya 2VR kali C epsilon 0. Sedangkan medan listrik pada R lebih besar pada D, berarti itu D-nya itu jari-jari luarnya atau medan listrik yang ada di luar silindernya. Kita gabungkan nih muatan yang si silinder berongga sama si silinder pejal. Muatan di pejal kan 3Q. Kita tambahkan dengan silinder berongganya yang minus Q. Nah, berarti kita dapatkan nanti 3Q kurang Q per epsilon 0. Jadi nanti sisanya 2Q per 2VR kali C ini yang kita dapat dari A-nya, kita pindahkan ke bawah. Sehingga menghasilkan ini. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini kita punya dua buah pelat sejajar, masing-masing mempunyai rapat muatan 2 sebesar sigma positif sama dengan 6,8 mikrokolom per meter kuadrat dan sigma negatifnya 4,3 mikrokolom per meter kuadrat. Masing-masing pada pelat yang positif dan negatif. Tentukan besar medan listrik pada daerah A. Nah, berarti yang positifnya itu 6,8 dan yang negatifnya 4,3. Nah, untuk yang daerah A, berarti yang ini itu 4, yang ini negatif ya, karena dia masuk ke dalam, berarti itu dia ada 4,3. Sedangkan yang ini itu 3. Sedangkan yang ini itu 6,8. Nah, berarti kalau kita cari muatan besar medan listrik yang A, kita harus tahu total ini semua nih. Kita harus jumlahin. Nah, kita diingatkan kalau rumusnya itu adalah E sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Pertama kita cari dulu yang positifnya. Ya, di sini kita disuruh nyari yang positifnya dulu. Di mana rumusnya tadi yang ini yang udah diingatkan, kita masukkan deh. Sigmanya itu 6,8. Nah, karena sini ada mikro, kita kalikan dengan 10 pangkat minus 6. Biar dia jadi kolom biasa. Ya, biar dia tuh mikronya digantikan dengan 10 pangkat minus 6. Karena memang mikro itu kan dikali 10 pangkat minus 6. Per 2 epsilon 0. Nah, besar epsilon itu 8,85 kali 10 pangkat minus 2 minus 12 kolom kuadrat per newton kali meter kuadrat. Di sini yang ini bisa habis ya. Yang ini pas dia naik ke atas menjadi 10 pangkat minus 6. Sisa 10 pangkat 6 nanti. Yang ini nanti itu dibagi 2 kali 8,85. 6,8 dibagi dengan 2 kali 8,85. Nanti hasilnya itu adalah 0,384 dikali 10 pangkat 6. Nah, kenapa jadi 10 pangkat 5? Karena biar kita majuin nih ini ke depan. Biar nanti hasilnya jadi ini. Nah, di muatan negatif sama. Kita gunakan tadi kayak tadi 4,3 kali 10 pangkat minus 6 ini mikronya. Terus si per 2 dikali 8,85. 8,85 ini besar dari epsilon. Ini nanti naik ke atas. Nah, nanti jadi 10 pangkat 6. 4,3 dibagi dengan 2 kali 8,5 akan menghasilkan 0,243 kali 10 pangkat 6. Tapi buat kita majuin dia ke depan, kita kalikan sama 10 pangkat minus 1. Ya, nanti dia 10 pangkat 5. Biar si 2-nya ini tadi kan 0,243 ya. Dia maju ke depan jadi 2,43 aja. Biar nanti pas pengurangannya gampang. Tinggal 3,84 dikurang 2,43. Sehingga menghasilkan minus 1,4. Kenapa minus? Karena si yang kita jumlahkan E minusnya dikurang sama E positif. Yang dimana ini nanti dikurang sama ini. Sehingga menghasilkan minus. Berarti di sini medan listriknya minus. Berarti masuk ke dalam. Gitu teman-teman. Contoh soal kedua, kita disuruh yang B nih.
Yang B itu dua bahan sejajar masing-masing punya rapat muatan luas sebesar sigma T. Oh, berarti sama. Di sini 6,8 sama 4,3. Berarti kita lihat ya. Nah, yang membedakan dia di B ini, dia itu punyanya sama-sama positif. Sama-sama arahnya ke sana, ke kanan. Menjauh dari plat yang ini. Berarti kalau kita tambahkan nanti hasilnya pasti tidak negatif. Karena ini berdua yang positif. Kita masukkan lagi ke tadi. Yang ini kan tadi udah ada penjelasannya di atas. Sama-sama. Bedanya cuman kita tambahin aja. Set. Yang minusnya karena nggak ada yang minus jadi E plus ditambah E plus yang kedua plus 1 tambah E plus ini 3,84 kali ditambah 2,43 menghasilkan 6,27 begitu teman-teman. Masuk ke contoh soal ketiga. Contoh soal ketiga itu buah belas sejajar pada daerah C berarti yang ini. Nah yang daerah C ini dia punya dua lagi nih tapi yang sigma positifnya sama sigma negatif sama soal yang di atas ini tadi. Berarti kita masukin aja tadi. Sama ya nilainya semua. Cuman bedanya ini nanti dia bedanya cuma di penjumlahannya sini. Jadi nanti tuh kita akan nambahin si ini ke sini. Si E negatifnya ditambah dengan si E positifnya. Karena bedanya kan di sini nih. Yang ini akan menghasilkan 1,4. Cuman berbeda arah medan listrik. Yang ini bakal menjauh. Akan menghasilkan positif. Nah, kita lihat di sini besaran medan listrik pada daerah C dan A sama. Hanya berbeda arah. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua. Sekian dari penjelasan saya tentang hukum Gauss. Saya ucapkan terima kasih.